Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras, obrolan rasional santai di Al-Qurba TV. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan, yaitu bagaimana kita membela Palestina, khususnya dari perspektif wanita di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Palestina bukanlah masalah atau isu yang hanya ada di Timur Tengah, tetapi isu ini adalah yang sangat global bagi kita semua. Dalam episode kali ini, kita akan mengeksplor kembali bagaimana peran wanita Indonesia sehingga dapat mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik dari aksi nyata, solidaritas, maupun edukasi. Baiklah, sebelum kita memperkenalkan diri dulu terhadap narasumber, kita sapa juga. Izinkan saya untuk membacakan sedikit profil berkenaan tentang narasumber istimewa kali ini. Yaitu beliau adalah Ibu Dina Sulaiman, yang mana lahir di kota Semarang. Beliau seorang akademisi dan juga jurnalis yang fokus terhadap isu-isu Timur Tengah. Kemudian juga beliau adalah seorang doktor yang mana memiliki gelar dalam hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Perlu diketahui juga bahwa obras kali ini adalah tema pertama yang disampaikan oleh wanita yang alhamdulillah langsung dibawa oleh narasumber spesial. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Ibu yang kita kenal adalah seorang akademisi yang mana sangat fokus terhadap isu-isu geopolitik Timur Tengah dan juga Afrika. Nah, sebelum kita langsung ke tema, saya juga ingin mengucapkan selamat atas penghargaan, yaitu PIN emas dari Menko Polhukam yang baru saja didapatkan oleh Ibu. Masya Allah, kita senang banget ya Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Soraya. Saya juga senang bisa bergabung di sini ya di Obras, bisa insya Allah mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya buat pemirsa. Insya Allah tentunya. Baik, langsung di pertanyaan yang paling sering kita tunggu-tunggu ya, pastinya kita sedang mengikuti berita-berita seputar Palestina. Bagaimana updatean terbaru nih Bu terkait kabar dan kondisi para penduduk Palestina dan juga bagaimana poros perjuangan mereka saat ini? Baik, ya secara umum genosida di Gaza, ya kenapa kok istilah yang tepat itu genosida ya, karena memang Israel itu secara verbal itu para pemimpinnya itu sudah mengatakan kami akan melakukan blokade, kami akan melarang masuknya makanan, air minum, bahan bakar ke Gaza. Nah itu sudah masuk ke kategori atau dalam hukum internasional sudah masuk genosida. Genosida itu adalah upaya untuk melakukan kekerasan kepada sekelompok bangsa atau etnis atau ras gitu ya, baik itu keseluruhannya atau sebagiannya. Tapi ketika elit-elitnya Israel udah ngomong kami akan memblokir masuknya makanan, air, obat-obatan, berarti kan memang ingin menghancurkan keseluruhan populasi di Gaza itu. Jadi ini masuknya genosida. Nah, yang terjadi hari ini upaya untuk genosida itu terus berlangsung. Nah, sudah kalau dari harinya itu sudah 321 hari. Ya, berarti sudah hampir setahun ya, betul, hampir setahun. Dan kalau data yang terakhir saya akses itu yang 5 hari yang lalu ya, hari ke 315 itu 40.000 orang sudah gugur ya, dibunuh oleh Israel, kemudian 92.000 terluka. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa ini angka 40.000 yang gugur ini yang gugur secara langsung. Jadi misalnya bom jatuh ke rumah atau ke tenda, langsung meninggal saat itu juga. Nah itu yang dihitung sebagai orang yang gugur, dan itu dihitungnya yang sudah dibawa ke rumah sakit. Nah sementara kan banyak yang ada di reruntuhan. Belum dihitung itu. Kemudian juga ada yang disebut kematian yang tidak langsung. Jadi misalnya dia waktu itu tidak langsung meninggal, tapi kemudian luka.
luka dan karena akses obat-obatan dihambat masuk ke Gaza, akhirnya tidak terobati dengan baik dan kemudian meninggal. Itu nggak dihitung juga. Sehingga seharusnya penghitungan korban di Gaza itu bisa harusnya dihitungnya itu antara 3 kali lipat sampai 15 kali lipat. Itu yang mengatakan itu jurnal The Lancet, itu jurnal medis terkemuka di Inggris. Jadi berarti dengan angka 40.000 orang yang gugur, kalau dikali 4 aja itu berarti sudah 4 kali 4 16 ya, sudah 160.000 orang angka realnya. Tapi kalau dikali 15 ya jauh lebih banyak lagi. Nah itulah perkembangannya ya hari ini, ya sangat menyedihkan dan sangat tragis. Dengan jumlah yang tadi kita dengar, data yang sudah disampaikan, apakah sampai saat ini mereka masih saja berjuang dengan poros perjuangan yang ada atau seperti apa? Iya, jadi kalau dari sisi korban memang lebih, jadi media itu lebih banyak memblow up sisi korbannya ya. Ya memang itu yang tragis ya, dan memang ya perlu diangkat terus. Cuma ada yang sepertinya tidak terlalu banyak diungkap adalah bahwa orang-orang Palestina itu terus berjuang melawan Israel, berusaha agar tentara Israel yang sekarang ada di Gaza itu keluar dari Gaza dan terus melakukan perlawanan agar Israel semakin, jadi ketika semakin banyak sergadunya yang tewas, tentu mereka semakin berpikir juga untuk melanjutkan ya. Jadi berusaha agar Israel berhenti melakukan genosidanya di Gaza. Jadi perjuangan terus berlanjut. Jadi Hamas, terus Jihad Islam dan lain-lain itu masih terus melakukan perjuangan, dan yang berperang di sana bukan cuma Hamas, ada Jihad Islam juga, dan ada banyak faksi-faksi lain yang angkat senjata di Gaza. Jadi perjuangan itu masih ya, masih terus, meskipun kadang tertutupi dengan media. Baik, langsung bagaimana yang kita ketahui bahwa kira-kira apa nih kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia untuk mendukung perjuangan dari warga Palestina? Ya, kalau kontribusi Indonesia ya, ya kalau dari sisi pemerintah kita, pemerintah kita yang melakukan upaya-upaya diplomatik, misalnya ya memberikan pernyataan-pernyataan di forum-forum internasional. Tapi juga sebenarnya perlu ada juga nih yang harus dilakukan ya oleh pemerintah, misalnya menggalang boikot internasional misalnya ya didukung itu masih belum ya. Tapi mudah-mudahan pemerintah support, mudah-mudahan ada nanti ada perkembangan baru. Tapi sejauh ini kalau pemerintah yang memberikan bantuan di bidang diplomasi. Dan selama ini juga Indonesia itu memberikan bantuan kemanusiaan ya. Cuma sayangnya kan bantuannya masih tertahan ya, belum bisa masuk ke Gaza. Ya. Terus kalau warga Indonesia gitu, rakyat sipil ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu memberikan edukasi atau melakukan atau menyebarkan narasi ya, menyerukan kepada orang-orang terdekat, di lingkungan terdekat, di kampus, di lingkungan kerja, tetangga gitu ya, untuk peduli pada masalah ini gitu. Karena masih banyak orang yang nggak peduli ya. Betul. Ya, karena ngerasa itu kan jauh ya, jauh di sana. Terus misalnya apa sih yang suka bilang di sini juga banyak orang susah gitu ya. Kenapa jauh-jauh gitu. Nah itu kan berarti perlu edukasi ya. Nah itu yang pertama. Dan kedua juga kita perlu melakukan bantuan dari sisi ekonomi, yaitu melakukan boikot ya, boikot produk-produk yang berkontribusi pada Israel, produk-produk dari perusahaan yang berkontribusi kepada Israel. Kemudian yang ketiga kita bisa berdonasi karena apa? Ada 2,2 juta orang di Gaza yang sekarang kehilangan tempat tinggal, terus kemudian sekolah juga hancur, pekerjaan sudah nggak ada lagi, makanan juga kan perlu, artinya memang butuh dana yang sangat besar. Meskipun sekarang masih tertahan, tapi kan kita berharap segera bisa dibuka jalurnya sehingga memang dana itu penting juga, bantuan dana. Yang keempat ya bukan paling minim ya, tapi ini juga penting, berdoa. Berdoa. Jadi ada 4 hal itulah yang bisa kita lakukan ya.
Menarik sekali terkait masalah boykot, Ibu. Mungkin bisa diperjelas lagi terkait seberapa besar sih dampak dari kita ini melakukan boykot. Mungkin di media kita sering melihat ya beberapa dari para aktivis atau orang-orang yang peduli dengan Palestina melakukan terus boykot, tetapi ternyata tidak sedikit juga yang masih mengkonsumsi atau menjadikan barang-barang produk yang dibikin oleh Israel atau Zionis itu mereka pakai. Nah, itu gimana dampaknya untuk ketika kita tidak memakai barang mereka? Ya, mungkin pertama perlu kita perjelas dulu boykot itu untuk apa gitu ya. Betul, baik. Betul. Aksi boykot itu tujuannya adalah untuk membubarkan atau menggulingkan rezim Zionis. Ya, jadi tujuan akhirnya itu. Karena apa? Karena apa yang terjadi hari ini di Palestina itu kan pelakunya rezim ya. Maksudnya rezim itu pemerintah Israelnya gitu ya. Nah, kalau rezim ini tumbang, ada potensi untuk kemudian melakukan referendum dan dibentuk pemerintahan baru di sana. Satu pemerintahan itu pemerintahan Palestina. Jadi seluruh tanah itu ada satu pemerintahan gitu ya. Itu target ujungnya gitu ya. Nah, kenapa kok dengan boykot kita bisa menggulingkan rezim Zionis Israel? Karena rezim Zionis ini bisa berdiri tegak, bisa terus melakukan kejahatannya di Palestina karena dia banyak uang. Nah, uangnya itu datang dari produk-produk yang dia jual, gitu kan, di seluruh dunia, atau dari sumbangan perusahaan-perusahaan yang memang pendukung Israel, gitu ya. Nah, jadi yang diboykot itu yang pertama adalah produk yang betul-betul produk Israel gitu kan. Yang kedua produk yang dihasilkan di tanah yang diduduki. Contohnya gini, tepi barat itu kan sebenarnya wilayah yang dianggap sebagai wilayahnya Palestina ya, negara. Nanti kalau negara Palestina merdeka menurut PBB wilayahnya apa? Tepi barat dan Gaza gitu. Nah, tapi di tepi barat itu kan masih diduduki oleh Israel juga ya. Itu banyak kebun-kebun kurma di sana, tapi yang nanam orang Israel. Nah, terus kemudian diekspor tuh ke seluruh dunia kurmanya. Nah, itu juga kita boykot. Jadi barang-barang yang diproduksi di tanah pendudukan, dan yang ketiga yang diproduksi dimanapun, tapi perusahaannya itu terbukti mengirimkan sebagian keuntungannya untuk Israel, bersedekah untuk Israel. Jadi memang ada tradisi orang-orang Zionis ini untuk bersedekah. Bahkan kata yang dipakai juga sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani. Jadi mereka punya tradisi untuk membantu Israel. Nah, perusahaan mereka itu dapat uang dari mana nih para pengusaha Zionis ini? Ya, dari perusahaan yang mereka dirikan di seluruh dunia, yang ada cabangnya di berbagai penjuru dunia. Nah, itu kita boykot. Jadi meskipun misalnya perusahaannya kan ada di Indonesia, ya kita cek nih perusahaan yang cabang dari perusahaan yang terbukti membantu Israel enggak gitu. Kalau iya ya berarti kita boykot juga meskipun pabriknya ada di Indonesia. Gitu ya. Oke. Sebesar itu ya dampaknya. Jadi goalsnya kita tuh bisa bahkan menggulingkan rezim Zionis itu ya ketika boykot itu kompak. Kira-kira ada nggak ya negara yang pernah melakukan hal tersebut sehingga berhasil bukan hanya ya melakukan boykot besar-besaran? Ya, metode boykot ini pernah dilakukan komunitas internasional, maksudnya negara-negara di dunia gitu, sebagian besar masyarakat sipil gitu berusaha bersama-sama memboykot rezim apartheid Afrika Selatan di tahun 80-an. Jadi dulu itu di Afrika Selatan itu ada rezim, ada pemerintahan yang pemerintahnya kulit putih, padahal Afrika Selatan kan mayoritas orang kulit hitam ya. Tapi si pemerintahnya ini orang kulit putih dan melakukan diskriminasi, kejahatan kepada orang kulit hitam. Sehingga kemudian akhirnya diserukanlah aksi boykot. Akhirnya ekonominya ini hancur, ya udah rezimnya juga bubar. Nah, setelah rezim apartheid di Afrika itu bubar, diadakan referendum, didirikanlah pemerintahan baru. Sehingga nah di pemerintahan baru ini karena dia pakai demokrasi, mayoritas kan orang kulit hitam ya. Nah, akhirnya pemerintahan yang baru pun juga dipimpin oleh orang kulit hitam, oleh
warga asli Afrika Selatan, Nelson Mandela ya namanya kayak gitu. Jadi memang ini metode yang pernah berhasil dan kita sedang mengupayakan supaya diulangi lagi nih untuk menggulingkan rezim Israel. Tapi kan ini rezimnya tuh didukung oleh perusahaan-perusahaan yang sedemikian luas jangkauannya ya gitu. Maksudnya betul-betul pengusaha-pengusaha Zionis itu kuat banget di seluruh dunia. Dia ada di berbagai lini ekonomi, sehingga untuk bisa sampai kita berhasil seperti dulu di Afrika Selatan ya boikotnya harus masif harus betul-betul seluruh rakyat Indonesia ikut gitu dalam gerakan ini, dan seluruh dunia juga, bukan cuma Indonesia di seluruh dunia betul, disuarakannya ya. Kalau gitu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk kaum wanita atau perempuan supaya bisa membantu yang namanya kemerdekaan Palestina melalui sistem boikot ini? Gimana nih kaitannya? Ya, justru dalam boikot ini perempuan punya peran penting ya, karena dalam ada survei, ada hasil penelitian juga saya pernah baca, itu yang paling punya power dalam belanja gitu, pihak yang paling banyak melakukan aktivitas perbelanjaan itu perempuan. Shopping ya. Yang suka shopping memang perempuan. Betul. Terus pengambil keputusan di keluarga atas barang-barang yang dibeli itu biasanya ibu kan. Betul. Beli ini atau tidak beli ini biasanya kata terakhir dari ibu-ibu ya. Mereknya ini atau ini, itu biasanya ibu-ibu gitu kan. Jadi memang powernya perempuan luar biasa dalam aksi boykot ini ya, potensi powernya gitu, potensi kekuatan perempuannya. Nah, kemudian juga perempuan itu punya kelebihan lain, mampu mempengaruhi orang lain. Ya, jadi misalnya gini, ada satu survei juga, tapi saya khawatirnya lupa detailnya, tapi intinya gini, perempuan itu sedemikian pinternya berbicara gitu ya, untuk merekomendasikan sesuatu, itu kalau dia ngomong, ini merek terbaik yang ini loh, dia ngomong ke 5 orang, itu yang 4 ikut. Ya, langsung beli. Jadi karena, nah berarti kan kita tuh, kaum perempuan tuh bisa dan artinya punya potensi untuk mengajak teman-teman kita, komunitas kita, jangan beli produk yang ini karena dia mendukung Israel, beli aja yang ini. Nah gitu ya, itu luar biasa kalau ibu-ibu di Indonesia, ibu-ibu, remaja putri gitu ya, sama-sama memahami apa pentingnya boykot ini dan kemudian bergerak, wah itu jadi gerakan besar ya. Besar. Berarti nanti kalau misal para wanita atau ibu-ibu belanja dapat harga misal murah atau didiskon atau tebus murah, insya Allah udah mulai nggak terpengaruh ya, karena memang dampaknya atau goalsnya supaya kita ngeboikot ini bakalan memusnahin yang namanya Israel di muka bumi, insya Allah. Baik, kira-kira apalagi Bu, kira-kira kontribusi perempuan yang lebih utama lagi, atau mungkin bisa disampaikan saran-saran kepada para ibu atau wanita untuk tetap bisa menggaungkan kemerdekaan Palestina nantinya, kira-kira apa yang sederhana aja? Ya, seperti tadi itu ya, ketika jadi kaum perempuan tuh punya kemampuan untuk menjelaskan, untuk membujuk ya, untuk membujuk lingkungannya gitu, untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu kita manfaatkan untuk mengedukasi ya. Kadang gini, kenapa sih kok boykot kan orang belum ngerti, sebagian orang belum paham apa hubungannya boykot. Nah berarti setelah yang tadi saya jelaskan tadi, ya coba diulangi lagi gitu, disampaikan lagi kepada yang lain. Ini loh gunanya boykot tuh seperti ini gitu kan, bahwa meskipun seolah-olah apa sih kok cuma milih merek aja jadi urusan gitu ya. Nah, itu kan perlu edukasi ya orang. Nah, itu yang terpenting juga kita sampaikan kepada lingkungan terdekat. Atau nih kalau punya media sosial, nah itu coba nulis, usahakan menulis atau misalnya men-share info-info tentang boykot. Nah, itu sangat berguna ya, dan artinya juga memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita kan gitu. Dan juga saya pikir kalau dia ibu rumah tangga perlu juga ngomong ke anak kan, karena anak kan sering belanja juga tanpa konsultasi juga kepada orang tuanya ya. Nah itu juga ketika memberikan edukasi ke anak, ya mudah-mudahan anaknya juga akhirnya bisa memilih brand yang bukan brand Zionis gitu kan,
Dan si anak juga nanti bisa bercerita juga ke temannya. Nah, itu kan jadi mengglobal ya ininya, gerakannya. Jadi hal-hal yang kecil itu akan bisa memberikan dampak yang besar. Mungkin bisa dilakukan yang pertama oleh sosok atau peran seorang ibu dan juga peran dari wanita itu sendiri. Mungkin ada sepatah dua patah atau conclusion Bu yang bisa disampaikan kembali buat kita semua. Ya, apa ya? Ya intinya sih intinya begini ya, sebenarnya yang terjadi di Palestina itu penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina itu sebenarnya kalau dilihat dari ini ya kajian ekonomi politik global itu sebenarnya yang dilawan oleh bangsa Palestina itu bukan cuma Israel. Jadi Israel itu memang ada di depan, tapi kan di belakang Israel ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada perusahaan-perusahaan transnasional tadi yang dia mengambil keuntungan dari negara-negara lain ya, termasuk dari Indonesia. Misalnya ada perusahaan X misalnya gitu ya, dia bikin pabriknya di Indonesia, berarti kan ngambil keuntungannya dari Indonesia. Dan kalau dicek lagi mendalam, apakah betul-betul memberikan keuntungan kepada rakyat Indonesia atau sebenarnya cuma mengeruk sumber daya alam Indonesia dan mempekerjakan buruh-buruh murah di Indonesia dan hasilnya sebagian besar ditarik keluar. Nah, artinya kalau dan kebanyakan justru seperti itu ya. Jadi dia berusaha beroperasi di Indonesia, dapat uang banyak di Indonesia, uangnya dibawa keluar. Berarti kan Indonesia pun juga jadi korban ya sebenarnya dalam konstelasi ekonomi politik global itu. Artinya Palestina ini adalah front terdepan melawan yang disebut sebagai kekuatan imperialisme global itu, ya. Betul. Berarti kita itu harusnya berada di belakang Palestina dong, karena apa? Karena kita juga jadi korban sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya di zoom out gitu ya, secara luas. Jadi jangan kita memandang bahwa ini adalah konflik nun jauh di sana, nggak ada urusan sama kita. Kalaupun bantu, ya bantu sekedarnya aja. Kan banyak juga yang mikir seperti itu. Enggak, justru Palestina itu adalah kita. Ketika kita membantu Palestina untuk merdeka, insya Allah kita juga merdeka dari sisi penjajahan ekonomi gitu ya. Sangat banyak sumber-sumber ekonomi di Indonesia ini yang disedotnya justru keluar gitu kan. Nah, balik lagi ke si boykot tadi, kalau kita yang memboikot perusahaan-perusahaan transnasional, berarti kan publik membeli perusahaan-perusahaan UMKM ya, atau perusahaan yang memang asli Indonesia, kan berarti memajukan ekonomi kita juga gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman pemirsa, kaum ibu, kaum perempuan ya, coba melihat ini secara luas gitu, sehingga lebih lebih bersemangat lagi gitulah dalam membela Palestina, dalam melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan lagi menganggap itu terlepas dari urusan kita gitu ya. Artinya ketika nanti kita memboikot, kemudian lapangan pekerjaannya dirasa tertutup di tempat-tempat yang memang bekerja sama dengan Israel dan juga Zionis, berarti seharusnya kita tidak perlu bersedih lagi ya Bu ya? Iya kan sebenarnya ketika misalnya memang sih itu ada resiko seperti itu, kita memboikot sebuah perusahaan misalnya ya, yang terbukti, yang memang sudah terbukti bahwa memang perusahaan asalnya, perusahaan induknya itu memberikan sebagian keuntungannya ke Israel. Memang kan ada pekerja yang terkorbankan, tapi itu bukan salah konsumen kan? Iya, gitu ya. Kan yang salah perusahaannya. Betul. Coba kalau perusahaannya menyatakan secara terbuka, kami berlepas diri, kami tidak lagi mendukung Israel gitu kan? Kami melepaskan hubungan kontrak kerja dengan perusahaan ini, kami berdiri sendiri, ya kan kita bisa beli lagi produk itu. Yang salah perusahaan ini kenapa kok berkeras tetap bekerja sama dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Zionis itu gitu kan? Kenapa kita konsumen yang disalahkan ya? Jadi kita perlu juga ini ya berpikir kritis juga ya. Itu kan sebenarnya kayak pengennya membela perusahaan tersebut dengan menyudutkan kita. Kamu tuh salah loh. Nanti kan jadi ada yang korban. Padahal nggak seperti itu situasinya. Kan itu konsumen kan berhak mau beli yang mana aja. Terserah kita kan. Benar-benar.
di sisi lain tadi Ibu sudah menyampaikan akhirnya UMKM pun meningkat. Iya, betul, betul. Produk atau hasil-hasil bumi ini juga bakal jadi dikonsumsi dengan diri kita, nggak perlu ngambil dari tempat yang lain. Oke. Sepertinya kalau kita ngobrol ini nggak akan selesai Ibu. Mungkin sebelum ditutup saya juga pengen nyampein terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu sudah berkenan hadir jauh-jauh ya. Kemudian terima kasih juga atas ilmu dan benar-benar memberikan insight yang berbeda buat kita semua. Dan saya juga sangat menghargai atas waktu dan kesempatan Ibu untuk mau ya untuk datang di sini, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali, tapi ini pertama dan insya Allah kita bisa ketemu di episode berikutnya. Untuk para hadirin juga terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Semoga diskusi kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua warga Indonesia, khususnya bagi kaum wanita untuk lebih aktif dan berani dalam proses pemboikotan yang insya Allah kita akan melihat hasil kemenangannya kelak. Ingat juga bahwasanya setiap tindakan sekecil apapun dapat membawa perubahan yang besar jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan kebersamaan. Mari terus tingkatkan kesadaran, edukasi, dan aksi nyata demi kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah peduli dan berkontribusi untuk dunia lebih baik. Free Palestine dan boykot Israel. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.